lu mau bikin rambut kayak gimana modelnya, gue ikutin sekarang. Gitu. Oke. Berarti memang cukup sebentar udah langsung jalan gitu ya? Iya, Enggak dan ya harus memang rajin treatment gitu. Iya. Kalau enggak hasilnya nggak akan maksimal. Iya, aku nanya ke timku, ternyata Ko Wijin termasuk yang rajin, absennya, nggak pernah bolos dia, nggak pernah alfa, ya, rajin banget, tiap bulan selalu. Tiap bulan, ya selalu. Kadang kan kadang juga bareng sama GB, ya kan. Oh iya, pernah ya ketemu sama Kak Jibi juga ya? Pernah. Kak Jibi juga udah mulai progres. Bagus kok saya lihat, bagus ya Jibi. Bagus ya. Dari 2020 akhir, aku ditawarin lah masuk ke Dewa United, klub aku yang sekarang. Dewa United, oke. As an general manager di situ, karena mereka baru beli tim, baru setup tim. Ya udah aku sama my CEO kita buat. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Debbie di Incast, Integra Podcast. Oke, kali ini aku nggak sendirian, tapi memang aku nggak akan pernah sendirian ya. Aku kali ini ditemenin sama pria ganteng. Kita akan mengulik cerita yang berbeda karena kali ini aku ditemenin sama pria yang suka banget sama dunia olahraga. Siapa lagi kalau bukan Ko Wijin. Halo, yeay. Nah, boleh ya Ko kita tanya-tanya sedikit ya. Banyak juga gak apa-apa. Banyak juga gak apa-apa, sip. Oke. Nah, boleh cerita dulu nih kesibukannya apa aja Ko? Sibukannya kerja, terus juga olahraga, terus juga perawatan, terus juga perawatan. apa ya? Ya paling meeting aja sih. Meeting. Gitu. Okay. Kalau yang belakangan ini lagi sibuk apa nih? Sibuk olahraga padel. Iya. Hobi ya? Hobi, sekarang jadi hobi. Tapi kalau nggak salah bukannya Ko Wijin ini basket ya? Iya, basket sekarang jadinya cuma seminggu sekali. Okay. Terus sama kalau paddle bisa seminggu bisa 3-4 kali. Wow. Malah lebih banyak sekarang. Jadi wajar ya lapangan paddle itu suka penuh ya? Full, bener banget. Sekarang udah jadi lifestyle. Wow. Iya. Tapi kalau Ko Wijin sendiri nih, kita ngomongin olahraga dulu deh ya. Kalau Ko Wijin sendiri bandingin antara basket dengan paddle apa sih yang bikin berbeda? Yang bikin berbeda sebenarnya kalau basket kan more physical ya. Jadi kayak ketabrak, terus juga you have to ambil keputusannya harus cepet, kapan harus nembak, kapan harus ambil bola orang. Sedangkan kalau padel kan cuma geraknya juga nggak terlalu banyak ya. Jadi kita harus kembaliin bola dan tidak ada physical gitu. Jadi paling physicalnya nabrak kaca, ceder, kalau kan nabrak besi. Gitu. Jadi ya beda sih, beda. Beda kalau cara bermainnya ya pasti beda dan intensitinya juga beda. Tapi tetap padel itu bakar kalorisnya juga tinggi gitu loh. Jadi ya it's a good sports lah. Oke. Tapi kalau nggak akan ninggalin basket? Oh enggak. Karena kan aku juga kerja di salah satu klub profesional di Indonesia dan kebetulan baru juara kemarin. Ya basket udah mendarah daging lah. Karena aku main basket dari kecil, dari kelas SD. So sampai sekarang masuk ke manajemen juga ya sama. Main basket dari kelas 6 SD? Yes. Wow. Jadi ya udah sampai kemana aja? Mau wonder menjadi atlet. Aku udah bela timnas 3-on-3 waktu itu sampai ke Jepang, ke Beijing. Sebenarnya lewat basket juga puji Tuhan bisa tahu dunia luar tuh seperti apa sih. Kayak kita ke China, ternyata aku tinggi, ternyata banyak yang lebih tinggi. Oh iya, banyak betul, yang lebih jago. Ke Hmm. Amerika, ke Eropa waktu itu. Jadi kayak ya. Terus gitu. kalau untuk padel sendiri ada rencana ingin seperti basket juga kalau padel sebenarnya atau untuk seru-seruan aja? Untuk seru-seruan dan untuk networking. Oh iya. Gitu. Karena sekarang aku lihat padel itu sudah menjadi lifestyle dan networkingnya sudah menuju ke sana gitu. Iya sih. Tapi apa nih yang buat, karena gini, kalau basket itu nggak semua orang bisa main gitu ya. Benar. Terus kayak badminton nggak semua orang bisa main. Tapi makin kesini aku ngelihat kayaknya mostly orang-orang kayak apakah memang cuman sekadar foto apa gimana? Tapi kayak juga sih sebenarnya. Ntar ketika udah nyoba main, kok yang lain jago ya? Aku pengen bisa main lah. Caranya gimana? Latihan. Latihannya gimana? Ya coaching. Kita sewa coach bertiga, satu coach gitu. Jadi kayak
Ya sebenarnya semua olahraga bisa dilakukan asal kita mau berlatih. Sebenarnya kan kalau olahraga itu kan intinya apa sih? Latihan. Latihan itu apa? Repetisi. Rutin ya. Iya, jadi kayak diulang-ulang, ntar ada muscle memory, ntar jadi bisa. Tapi menurut Koko sendiri, Heeh. karena aku jujur ya, aku lagi baru mau coba. Gampang Coba nggak? dong, coba. Bener, karena ya awalnya pasti susah, pasti kagok. Oke. Ntar ketika udah ngeliat, ketika udah coba mukul, oh iya ternyata caranya begini ya. Oh boleh, udah bisa dikembali nih ke sana. Wih seru ya. Ntar pasti akan muncul motivasi untuk kepengen jadi bisa gitu loh. Wow. Gitu. Cobain deh, cobain. Heeh. Karena aku sukanya badminton. Nah sebenarnya kalau badminton pun udah bisa badminton, padahal juga sebenarnya nggak Nggak. terlalu susah sih. Cuma katanya pedal ini ngontrol bola ya. Ya kontrol bola. Ini beda dari tenis. Oke. Ah. Sip. Ya gitu. Kayaknya kita boleh cobain. Kita cobain nanti. Cobain dong, harus cobain. Di coaching sama Ko Wijin boleh kali ya? Boleh. Oke. Terus tadi kesibukan selanjutnya perawatan. Bener ya? Iya. Kenapa sih Kak cowok itu harus perawatan? Ya harus lah, apalagi aku udah umur 40 tahun. Kalau nggak Oke. ntar kalah sama yang muda-muda ya kan. Kalau sama yang muda-muda. Iya kan, apalagi ya kalau muka sih sebenarnya basically aku ya paling cuma cuci muka, pulang cuci muka. Terus ya karena si mami suka nih kasih pelembab lah, kasih apa diguliin sama dia. Ya udah. Nah, terus kan kemarin juga ada kesempatan bisa transplant rambut di Integraf ya kan. Jadinya aku juga happy gitu karena waktu itu rambut aku kan tahu sendiri ya. Udah jadi kayak aku punya rambut udah mulai ke abis, ke atas. Terus ketika udah ditransplant aku jadi lebih mudah dan lebih kadang-kadang nggak usah pakai wax pun rambut kita udah rapi gitu loh. Jadi udah kayak udah lebih nggak usah ditutup-tutupin dia punya kebotakan gitu kan. Biasa ditutupin ya. Karena dulu aku juga kan hairdresser aku kebetulan dia bilang, bro ini kayaknya rambut lu mesti ditransplant deh. Udah sana lo pergi ke Turki. Oh gitu ya, iya deh. Ya terus nggak ada waktu. Tahu-tahu Integraf waktu itu kan hubungin. Ya udah, kapan lagi gitu loh makanya. Oke, berarti Koko mulai menyadari waktu hairdressernya yang bilang ya? Iya. Atau memang sebelumnya udah sadar nih? Sebelumnya emang udah sadar sih, cuman kok ya udahlah ntar aja deh. Ntar aja deh. Nah jujur aja, setelah aku udah hair transplant, aku juga merasa lebih percaya diri gitu loh. Kenapa? Bukan berarti kemarin gak percaya diri ya. Karena orang-orang bilang ya, lo kelihatan jauh lebih muda. Iya betul. Ya kan? Terus juga hairdresserku bilang, ini lu mau modelin apa nih? Ini udah bisa sekarang dia bilang. Wow. Gitu. Jadi stylingnya pun jadi gampang. Kalau gitu. dulu bingung ya? Kalau dulu ya itu aja. Oh gitu. Dan apalagi aku kan suka diving. Iya. Ketika diving, gitu rambutnya kan ke atas kan. Kelihatan tuh. Bentuk M-nya. Iya. Mana kemarin kok mundur banget ya? Mundur banget. Makanya ya kalau aku lihat foto-foto diving, aduh ini kelihatan banget nih botaknya nih ya kan. Berarti kosongnya tuh kelihatan banget gitu. Jadi kayak ya sangat membantu saya lah untuk bisa lebih berekspresi gitu. Berarti rambut segitu pentingnya ya? Iya, segitu penting banget. Ini kan kayak ibaratnya kayak mahkota kita ya. Kalau mahkotanya jelek kayak kurang deh. Betul. Pas diving juga mau ditutupin pakai apa ya? Nah, nggak bisa ya? Paling nggak pakai wetsuit yang sampai kepala begini nih, segini doang nih kelihatan. Nah, itu paling cuma nggak nyaman. Iya, nggak enak ya. Nggak nyaman. Oke. Kalau lagi olahraga gitu, waktu masih belum transplant ditutupin pakai apa? Headband. Biar nggak kelihatan ya. Sekarang udah nggak pernah pakai headband. Kalau sekarang udah transplant apa perasaan Ko Wijin? Perasaannya pasti happy banget. Terus juga lebih percaya diri. Bukan lebih percaya diri, sangat percaya diri. Sangat percaya diri ya. Terus juga ya mempermudah aku lah kadang-kadang. Aduh lupa pakai wax nih. Terus ternyata pas ngaca, oke juga. Oke, gitu. Jadi nggak harus nutup-nutupin lagi harus nutup-nutupin lagi. Jadi sekarang udah nggak ada yang perlu ditutupin lagi guys. Dari segi olahraga, pekerjaan lebih pede ya. Pede. Apalagi kan Ko Wijin ketemu banyak orang ya. Benar. Tapi nih, Ko Wijin kalau ngeliatin sekitar, banyak nggak sih laki-laki yang memang sama nih kasusnya, punya M-shape juga? Banyak, teman saya juga sebenarnya udah ada beberapa yang langsung hubungin ke sini sebenarnya. Oh ya? Iya. Wow. Jadi kayak langsung tanya mereka. Gitu. Cuman masalah waktu aja sih. Iya. Dan masalah di sini juga penuh kan, antriannya panjang banget pasti kan. Jadi kayak ya
Ya gitu. Oke. Terus waktu transplant awal-awal tahu nih, hairdressernya bilang, lu butuh transplant nih gitu kan. Hmm. Ko Wijin tipe yang, gua harus transplant, gua harus transplant. Apa yang tipe skeptis dulu nih? Apaan nih transplant gitu kan? Oh iya, Takut. pastinya aku kan research dulu kan. Heeh. Transplant tuh gimana sih? Mm-mm. Sakit apa enggak sih? Gitu. Karena aku sebelumnya juga memang sudah PRP. Cuman ternyata hasilnya pun PRP itu enggak, apalagi kalau sudah botak, gimana caranya numbuh ya kan? Betul. Secara logik gitu kan. Ya harus mau nggak mau harus transplant gitu. Ya udah aku lihat yang di Turki punya, lihat gimana. Terus kayaknya aku mikir kalau di Turki kita transplant. Terus kalau kenapa mau kontrolnya gimana? Harus bolak-balik dong ke sono. Betul. Iya kan? Mm-mm. It takes time gitu loh Iya, buat aku, benar. dan itu cost lagi gitu kan Betul. gitu. Jadi ya kebetulan di sini di Integraf juga ya aku thank you gitu kan, mau apa istilahnya membantu aku untuk bisa lebih sangat percaya diri lagi di transplant, dan dengan hasil yang sangat memuaskan buat aku gitu. Karena jujur hairdresserku sampai bilang, maksudnya wah ini bagus banget gitu. Wow. Jadi kayak ya udahlah terserah lu mau bikin rambut kayak gimana modelnya, gue ikutin sekarang. Gitu. Oke. Berarti memang cukup sebentar udah langsung jalan gitu ya. Iya, Nggak yang dan ya harus memang rajin treatment gitu. Iya. Kalau enggak hasilnya nggak akan maksimal. Iya, aku nanya ke timku, ternyata Ko Wijin termasuk yang rajin. Absennya nggak pernah bolos dia, nggak pernah alfa ya. Iya. Rajin banget. Tiap bulan selalu. Tiap bulan ya selalu. Kadang kan kadang juga bareng sama GB ya kan. Oh iya, pernah ya ketemu sama Kak Jibi juga Iya, ya? pernah. Kak Jibi juga udah mulai progres. Bagus kok, saya lihat. Wih, bagus ya Jib. Bagus tuh. Integraf katanya. Iya. Wow. Kita diperbincangkan nih kayak kalau Iya gitu dong, ya. iya. Harus. Karena kan semua orang kan nanya gitu. Aku selalu nunjukin nih foto-foto ini. Lu mau lihat gak rambut gue sebelumnya? Oh, ini Ko Wijin dulu ya? Iya, tuh, lihat tuh. Iya, cukup dalam ya. Dalam banget. Emang ini keturunan sih. My dad dulu juga seperti ini rambutnya. Oh, jadi emang oke. Lihat tuh hasilnya. Ya. Oh. Ini yang sekarang ya. Iya. Udah berapa bulan ya? Ko Wijin ya? Udah berapa bulan ya? Kok udah berapa bulan transplant? Udah setahun kayaknya ya. Setahun lebih ya. Setahun ya? Setahun sebulan kayaknya. Oke, ya. Cukup dalam sih memang M-shape-nya. Bukan cukup dalam sekali ini. Depan juga kayaknya udah mulai mengalami dipisah. Kemarin juga diisi kan, yang tengah juga. Kemarin juga kita majuin ya, hairline-nya majuin sedikit. Dan enaknya juga di sini itu nggak cuman bagian yang ditransplant ya, yang dirawat ya. Belakangnya juga kan kita kasih stem cell ya. Sampai semuanya. Dan setiap bulan rutin. Setiap bulan. Keren sih. Keren. Ko Wijin bisa membagi waktunya itu keren banget. Karena sibuk olahraga. Iya terus sih. Sibuk kegiatan kerja. kemana-mana. Ya aku juga kan punya ada beberapa bisnis juga lah. Jadi kayak ya aku harus kontrol. Aku juga ada fisioterapi klinik. Oh ya? Di mana itu kok? Di SCBD situ. Oh. Tapi kebetulan kita udah pindah ke Jalan Suryo. Oke. Udah since COVID season lah 2020. Keren. Yeah. Nah itu, makanya saya waktu tahu ngeliat nih rekam medisnya kan, Ko Wijin rajin sekali ya gitu. Penuh ya? Iya, paling tebel kayaknya, halamannya paling banyak. Terus gimana pendapat keluarga? Keluarga mungkin sih paling sering lihat nih. Iya keluarga ya, bagus ya hasilnya gitu kan. Aku juga ada rekomen ke adik ipar aku kan, jadi kayak ya boleh lah kok kapan nanti, gitu. Gue bilang nanti aja, tunggu umur lu udah 40, gue bilang. Oh iya, boleh. Iya, kalau masih muda kan masih aktif, udah nggak usah, nggak perlu. Ko Wijin, nih kan Ko Wijin aktif nih di basket juga ya. Nah, tapi kan aku tahu Koko juga di manajemen ya. Ko Wijin sendiri lebih pilih di mana? Sebagai pemain di lapangan atau lebih pilih di manajemen nih, yang handle tim? Waduh, pertanyaan yang berat nih, susah nih. Sebenarnya kalau ditanya pilih yang mana, sebenarnya pengennya sih masih jadi pemain. Cuman as a basketball player kan ada masanya. Kita sebagai atlet ada masanya. Oh ya? Oh iya, ada umurnya sebenarnya. Nah ketika dulu aku jadi atlet, aku sudah set my target. Aku hanya 10 tahun bermain di profesional. After that, I have to work. Oke. Ya, jadi waktu itu aku dari 21 udah di profesional, di 31 aku pensiun. Oh udah 10 tahun. Yes, berarti karena aku udah janji sama orang tua aku.
Oke. Karena menurut aku pada saat itu profesi atlet menurut aku masih kurang menjanjikan. Tapi karena aku cinta basket, aku jalanin dan aku set my target. Oke. Gitu. Jadi after that aku kerja di Los Angeles waktu itu 2015 sampai 2015 pensiun ya, 2015 akhir aku berangkat ke Amerika. Aku kerja di sana 3 tahun sampai 2019. Aku pulang, aku baru mulai bisnis sampai sekarang. Oke. Di 2020 akhir aku ditawarin lah masuk ke Dewa United, klub aku yang Dewa sekarang. United. Oke. As an general manager di situ karena mereka baru beli tim, baru setup tim. Ya udah aku sama my CEO kita buat organisasinya segala macam sampai sekarang dan akhirnya kemarin juara Wow. Liga Keren. Pro-nya. Ya. Keren. 5 tahun itu 5 tahun. Dalam 5 tahun karena menurut aku rasa kita tim tercepat sih yang tim baru eksis 5 tahun dan bisa juara. Wow, Gitu. keren sih. Iya. Ya. Di Los Angeles, Koko? Waktu itu aku kerja di konsulat. Konsulat. Iya, konsulat di KJRI LA. Beda profesi lagi. Beda. Jadi kalau itu ngantor, benar-benar ngantor. Iya, benar ngantor ya. Tapi waktu itu aku dapat kesempatan sih, jadi ya aku ambil aja. Berapa lama waktu itu? 3 tahun. 3 tahun. Balik ke Indonesia, gabung ke Dewa United ini. Kerja bikin fisioterapi, klinik, terus ada coffee shop, ya maksudnya jadi entrepreneur lah. Terus berjalannya waktu ditawarin lah sama Dewa United ini. Oke. Koko sebenarnya lulusan apa sih, Be? Aku lulusan marketing. Lulusan marketing. Ya, S1 ekonomi aku. S2-nya ambil MBA cuma nggak kelar. Nah aku kelarin karena udah kasihkan kerja jadinya. Ya, udah banyak juga. Terus mau diulang lagi, aduh udah. Padahal tinggal tesis doang. Banyak yang kayak gitu kok. Iya, terus habis itu ya udah nggak bisa katanya. Gitu, udah lama. Karena udah lama kali ya. Sekarang kan sibuk juga nih main pedal. Kalau disuruh pilih basket atau pedal? Dua-duanya boleh gak sih? Dua-duanya boleh gak sih? Gak. Kalau sekarang ya rutinnya, kalau ditanya rutinnya pasti rutinnya lebih ke pedal. Oke. Gitu. Jadi tetap basket tapi aku nggak tinggalin sih. Basket nggak akan tinggalin. Nggak akan Tapi tinggalin. memang pedal ini kayak cuman hobi aja atau Iya, untuk olahraga. Untuk aku biar badannya sehat, olahraga. Nggak akan jadi atlet juga anyway sih. Tadinya aku pikir Koko mau jadi atletnya juga. Tapi orang-orang bilang, lu bisa lu ada bakat lo jadi atlet padel. Oh iya gitu ya? Bisa Tapi dipikirkan. menurut Koko ke depannya pedal ini apakah cuman FOMO aja? Oh enggak akan FOMO sih ini. Enggak, Kan ini sudah masuk daftar olahraga yang akan masuk Olimpik. Oh, oke. Jadi menurut aku akan masuk Olimpik. Iya, Dan ya sekarang tanah kosong jadi lapangan padel. Betul. Tanah kosong jadi lapangan padel. Banyak lapangan pedal baru, tapi tetap aja kayaknya susah banget cari jadwalnya. Itu dia makanya. Tadinya saya pikir apa karena pedal ini terlalu gampang dipelajari sehingga orang semua suka pedal, ya kan? Iya banyak sih. Jadi lifestyle orang banyak yang mungkin yang sering keluar malam sekarang keluar malamnya di lapangan padel. Iya benar, itu benar banget sih. Iya jadi kayak Banget. for me it's a good distraction. Oke, Ya, kayaknya kita harus coba ini. Iya benar. Jadi kayak besides of good distraction, good networking juga. Iya, itu aku setuju sih. Iya. Jadi ya tetap berolahraga. Iya, harus. Apapun itu olahraganya. Apapun itu olahraganya Yes. ya. Oke kok. Last question ya kok. Ini tentang perawatan nih. Kalau tadi tentang olahraga, oke? Ya, pilih muka berkerut atau rambut botak. Wah, nih pilihan sulit nih. Agak berat nih. Agak berat lah. Rambut botak ya jelek. Bukan berarti botak jelek ya. Enggak, maksudnya kalau buat aku nggak mau botak gitu loh. Pilih berkerut aja lah. Pilih berkerut aja. Ya, nanti kan masih bisa dibotox. Betul. Kalau rambut botak susah ya. Susah. Oke. Seberharga itu rambut karena memang mahkota kita. Benar. Oke. Thank you Kak Wijin. Thank you banget. Pokoknya sukses terus lah buat Integraf. Kak Wijin juga sukses terus. Sama-sama. Sehat-sehat Semangat main pedalnya ya. Mana tahu nanti kita bisa main bareng ya. Boleh dong, boleh. Oke. Abis ini lanjut
perawatan koizinnya ya? Perawatan dulu. Oke, mau infus lagi kan ya? Yes, please. Oke. Thank you. Thank you juga kok. Thank you buat waktunya ya. Ya, sama-sama.